Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar penanganan asumsi multikolinearitas dalam analisis regresi kerapat. Sebelum sampai ke sana, ada baiknya kita mereview dulu terkait penyebab multikolinearitas. Yang pertama adalah ada cara pengambilan data dan kecilnya ukuran sampel. Kemudian ada model overdetermined. Itu kasusnya adalah perubahan bebasnya lebih banyak dari jumlah X, dari jumlah sampel. Jadi X-nya lebih banyak dari barisnya atau N. Kemudian perubahan bebas yang digunakan memiliki hubungan linear. Perubahan bebas ini yang X ya. Dampak pelanggaran asumsi multikolinearitas yang pertama adalah ragam penduga beta menjadi besar. Konsekuensinya selang kepercayaan membesar. R square tinggi akan tetapi banyak uji T, banyak ubah pada uji T tidak signifikan. Ini aneh. Kemudian koefisien regresi yang diperoleh memiliki nilai yang tidak sesuai dengan substansi sehingga dapat menyesatkan interpretasi. Cara mengatasi pelanggaran asumsi multikolinearitas bisa pakai transformasi data, mulai dari log atau ln, eksponensial, sampai ke analisis komponen utama. Kita bisa menambahkan dan mengurangi perubahan bebas, kemudian menggunakan metode pendugaan least absolute significant selection and operator, ASO, kemudian menggunakan model rich regression. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang ini, penanganan dengan menggunakan model rich regression. Walaupun pada semangatnya ya, lasso dengan rich regression ini sama. Bedanya ini kuadrat, ini absolut. Nah, cara mengidentifikasi asumsi multikolinearitas ini bisa langsung pakai korelasi saja. Antara X-nya langsung dihitung. Korelasinya berapa, semakin mendekati 1 berarti ada indikasi terjadi multi-equal. Atau bisa pakai FIF. Nah, ini rumus FIF-nya ya, sama seperti di analisis regresi. Nah, untuk rich regression, ingat ini persamaan kita ya, Y sama dengan X beta tambah or, kemudian ini fungsi loss function-nya yang ingin kita minimumkan. Nah, yang berbeda adalah kalau sebelumnya regresi biasa itu hanya ini saja ya, ataupun pada weighted regression WLS kemarin di sini ada W. Nah, pada rich regression di sini ada parameter rich, biasanya notasinya lambda. Kemudian yang akan dikalikan dengan betanya. Nah, konsep ini yang kenapa dikalikan karena konsepnya adalah penalti ya kalau rich regression. Jadi bagi beta yang memiliki korelasi, nah itu dipinalti sebesar lambda, kira-kira begitu konsepnya. Nah, bagaimana untuk menemukan penduga betanya nanti akan kita ilustrasikan pada sesi berikutnya. Oke, kita akan mengilustrasikan pendugaan estimator dari model regresi rich regression. Jadi kita akan mencari betanya ya, seperti sebelumnya. Jadi katakanlah dalam rich fungsi loss function-nya ingin kita optimalkan untuk mencari penduga betanya, yaitu Y dikurang X beta transpose kemudian Y dikurang X beta. Nah, dalam range itu ada tambahan parameter yaitu lambda, kemudian ada B transpose B. Sebelumnya perlu diingat bahwa Y sama dengan X beta ya, persamaannya kita. Kemudian tambah I, kemudian lambda ini berukuran 1 kali 1. Oke, ini ukurannya N kali 1, kemudian ini N kali P tambah 1, ini P tambah 1 kali 1, ini N kali 1. Oke. Nah, ini seperti kemarin, kita selesaikan. Masukkan dulu transposnya, berarti menjadi B transpose dikurang B aksen, X aksen. Akan dikalikan dengan Y dikurang X beta, ditambah lambda yang dikali dengan B transpose B. Oke, kemudian ini dikalikan, berarti jadi Y aksen Y
dikurang Y aksen X beta dikurang beta aksen X aksen Y dikurang beta aksen X aksen X beta dan ditambah dengan lambda beta aksen B. Nah, sebelumnya ini sama ya dengan yang sebelumnya. Kita perhatikan ini. Ini B aksen X aksen Y. Ini ukurannya adalah P tambah 1 kali 1. X aksen itu adalah beta aksen adalah 1 kali P tambah 1. X aksen adalah P tambah 1 kali N. Y adalah N kali 1. Nah, ini habis, ini habis, ini habis. Maka ukurannya ini adalah 1 kali 1. Nah, karena 1 kali 1 berarti ini sama dengan transposnya ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini sama dengan transposnya. Ya kan? Dan kalau nilainya hanya angka 1, kalau ditranspos ya 1 juga gitu ya. Itu maksudnya. Karena 1 kali 1. Oke, karena kita sudah dapat ini, hapus dulu ini. Nah, ini transposnya dimasukkan, berarti yang paling belakang dulu menjadi aksen, kemudian yang kedua menjadi X, kemudian jadi B. Oke. Nah, ini kita pindah ke sini, kita gantiin. Oke. Kita ganti. Maka ini menjadi Y aksen Y dikurang 2 Y aksen X beta. Karena sama ya. Dikurang B aksen X beta ditambah lambda B aksen B. Ini biar bisa diturunkan, nanti ini kita rubah menjadi X aksen Y aksen beta dikurang aksen X beta tambah lambda B aksen B. Oke, selesai untuk persamaan L-nya. Berarti kita turunkan dengan likelihood ya, dengan MLE terhadap beta. Ini ada betanya, enggak ada. Ini ada betanya yang ini ya. Untuk menurunkan, ingat ada fungsi jika Z sama dengan A. Fungsi Z sama dengan A aksen Y. Kemudian do Z per do Y itu sama dengan A. Oke, kemudian jika Z sama dengan Y aksen AY, maka do Z per do Y itu adalah AY ditambah A aksen Y. Z sama dengan Y aksen Y, maka do Z per do Y itu adalah 2Y. Ini yang diingat ya, sifatnya. Nah, maka ini dimasukkan. Ini dari betanya. Ini mirip dengan sifat yang ini. Do Z per do Y sama dengan A. Oke, berarti aksennya tidak diambil. Berarti ini ambil yang konstannya. Minus 2 X aksen Y. Oke, minus 2 X aksen Y. Kemudian ini mirip dengan ini. Berarti ini menjadi sorry. Harusnya ini tambah ya. Ini harusnya tambah ya. Karena negatif ketemu dengan negatif ini. Oke, ini tambah. Oke. Ini dikoreksi ya. Ini harusnya tambah. Ini harusnya tambah. Oke. Ini berarti menjadi tambah
A-nya adalah X transpose X, Y-nya adalah beta, kemudian ditambah X transpose X yang ditranspose beta. Oke, kemudian ada lambda B transpose B, lambda B transpose beta, beta transpose beta ya. Ini mirip dengan ini, berarti jadi 2Y, Y-nya beta ya. Ada lambdanya, tetap berarti tambah 2 lambda beta. Oke. Nah, ini kita sama dengan kandungan 0. Nah, lihat ya. Sama dengan 0. Wait. Ini kita sederhanakan dulu sebelum disama dengan 0 kan. Jadi minus 2 X transpose Y. Yang ini sama ya, karena X transpose X juga nanti akan jadi X transpose X yang ditransposkan tetap jadi X transpose X, makanya menjadi 2 X transpose X beta. Kemudian ditambah 2 lambda beta. Nah, ini kita sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, 2-nya habis, berarti tinggal minus X transpose Y tambah X transpose X beta tambah 2 lambda beta sama dengan 0. Sorry, 2 sudah tidak ada ya. 2 sudah tidak ada. Lambda beta. Nah, sekarang perhatikan di sini ada beta, di sini ada beta. Berarti betanya ingin kita jumlahkan. Kita gabung. Nah, cuma masalahnya adalah X transpose X ini ukurannya berapa? X transpose X ini kan ukurannya berarti P tambah 1 kali N. Kemudian ini N kali P tambah 1. Ingat, ukuran lambda berapa? 1 kali 1. Kita tidak bisa menjumlahkan matriks yang ukurannya tidak sama ya. Nah, itu tidak bisa dilakukan. Makanya untuk menyatukan betanya, ini beta berarti nanti X transpose X itu ditambah lambda I. Nah, kita tambah dengan lambda I, di mana I-nya nanti berukuran P tambah 1 dikali P tambah 1. Jadi I-nya berukuran sama dengan X transpose X. Jadi minus, kasih pindah ke sini, berarti jadi X transpose Y. Nah, ini persamaan normal. Ini kalau kita mau hitung betanya, berarti betanya sama dengan X transpose X tambah lambda I inverse X transpose Y. Nah, inilah penduga beta untuk model regresi Ridge. Setelah mengilustrasikan metode penduga dari Ridge regression, kita akan coba dengan ilustrasi menggunakan R. Jadi ini ada sintaks yang Bapak sudah bangun. Kemudian bisa dilihat. Bisa kelihatan. Jadi ada beberapa library yang kita gunakan, GenRidge, CarRidge. Nah, ini sesuai kebutuhan saja ya, karena Bapak butuh misalnya untuk LM-Ridge ini Bapak untuk menunjukkan nilai VIP-nya. Oke, running dulu. Nah, ini ada data, ini data set dari R memang. Data long-lay, di sini ada GNP deflator, GNP unemployed, R population, year employed. Oke. Kemudian nah, yang jadi respon Y-nya itu adalah GNP deflator. Yang ini ya. Ini diganti saja namanya respon. Kalau tidak diganti, ya berarti ini nanti ganti. Gitu aja. Oke, ini kita sudah selesai dengan datanya. Perhatikan semua datanya numerik. Tidak ada yang kategori. Kita bikin OLS dulu. Ini pakai LM ya. Kalau LM. Ini sudah jadi. Inilah penduga betanya.
kita dapat. Oke, kita mau lihat lebih lengkap ini UJF, UJT dan sebagainya. Oke, R-square-nya tinggi ya, 0,987. Oke, gimana dengan VIF-nya? Kita lihat VIF-nya. Sorry, ini harus di detach dulu ya. Ini harus di detach dulu. Detach dulu. Jadi sorry, kenapa tidak jalan VIF-nya? Jadi karena package LM Reach ini sama namanya, ini ada VIF, ini juga ada VIF. Ini karena double, jadi dia bingung R-nya membaca yang mana. Jadi kita detach dulu LM Reach-nya, kemudian kita jalankan kembali. Nah, ini red LM-nya, ini VIF-nya. Ini VIF-nya. Dari regresi biasa ya. Ini ada 1000, ada 83, 12, 230. Nah, kalau ingat VIF yang baik itu yang di bawah 10 ya. Ini semua sangat besar. Nah, sekarang kita jalankan ridge regression. Ini panggil kembali library range-nya. Kemudian nanti masukkan datanya ini, nama input datanya. Oke, kita sama dengan 0,2. Ini parameter range-nya ya, kan 0,2. Oke, kita jalankan ini. Kita jalankan ini variabel yang baru, maka ini VIF-nya. Oke, bisa dilihat GNP, unemployment, earned force, population year employed-nya. Kita lihat perbandingannya. Kalau tadi itu sampai 1000 lebih ya, 800, 83, 12, 230, 2000. Nah, di sini tinggal 0,1, 0,8 atau 0,19. Oke, jadi kalau mau dicoba silahkan dicoba karena datanya itu sudah ada di package ini, jadi harusnya bisa langsung dicoba. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.